Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Bahkan menurut sebuah website yang mengidentifikasi film-film yang mengejek, memelintir, dan menghina Tuhan, kitab suci, dan kekristenan itu relatif banyak. Sekitar 117-an film yang beredar sampai saat ini. Seingat saya ketika The Da Vinci Code diputar di negeri kita di Indonesia, tidak ada respon yang cukup berarti, apalagi protes pada film ini. Padahal film ini dianggap memenuhi unsur penghinaan dan penyesatan soal kekristenan. Masyarakat Indonesia, apalagi politisi, tidak ada yang mengusulkan agar film tersebut dicabut karena bisa mengganggu keimanan orang-orang Kristen Indonesia. Jika kita ingin bersikap adil di semua agama, maka kita juga harus mengeluarkan protes pada pemutaran The Da Vinci Code beberapa tahun lalu. Sebagaimana orang Muslim India yang memprotes pemutaran film ini ketika film ini diputar di bioskop-bioskop di India. Kata kelompok Muslim India, mereka ingin saudara mereka, kaum Kristiani di India, dibela. Usulan penarikan sebuah film sebagaimana yang diusulkan oleh Aceh Hasan Sadili bukan hal yang pertama yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012, Mahfud Siddiq misalnya, anggota DPR RI, meminta agar pemerintah SBY memblokir seluruh film yang menciderai umat Islam. Permintaan ini disepakati oleh pemerintah saat itu. Permintaan pelarangan sebuah film karena film tersebut berkaitan dengan norma agama memang merupakan ciri khas dari negara-negara berpenduduk religius, baik Islam maupun non-Islam. Ini fenomena masyarakat religius dan juga negara-negara yang memiliki tingkat kebebasan yang rendah. Banyak juga film yang dilarang karena mengandung ideologi yang mengancam bagi negara-negara tersebut. Pemerintah Uni Emirat Arab misalnya pada tahun 2022 melarang peredaran film Lightyear. Film ini dilarang karena kandungannya soal LGBT. Bersama Uni Emirat Arab, 14 negara lain di Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Lebanon, dan lain sebagainya juga sudah melarang peredaran film ini. Menariknya, rata-rata dari negara-negara yang melarang film Lightyear ini adalah negara-negara berpenduduk Muslim. Jelas alasan utama adalah LGBT, merupakan hal yang tidak bisa ditolerir keberadaan mereka oleh mayoritas negara-negara Islam di dunia ini. Untuk konteks Indonesia dan negara-negara Muslim kebanyakan, kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berkarya memang tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan karena kontrol masyarakat dan juga negara yang begitu kuat. Pembuatan film itu pada dasarnya adalah bagian dari ekspresi kebebasan. Kebebasan dalam bentuk apa saja termasuk kebebasan berkarya. Namun, kita memiliki pandangan bahwa kebebasan itu ada batas dan aturannya. Kebebasan menurut para pembuat kebijakan di negeri ini adalah kebebasan terbatas, bukan tanpa batas. Disinilah sebenarnya letak rumitnya kebebasan berekspresi, terutama dalam bidang seni di negeri ini. Ada adigium seni untuk seni, yang itu sangat biasa di negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, namun ada adigium ini nampaknya tidak bisa diterima seluruhnya di Indonesia. Demikian penjelasannya saudara-saudari sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama, dan karenanya sebelum lebih lanjut mari kita melihat dulu satu pemberitaan beberapa waktu lalu ketika seorang artis yang bernama Nikita Mirzani ikut bersuara memberikan komentar terkait dengan adanya pelarangan pembubaran kegiatan peribadatan umat Kristen. Dan dari semua hal yang disampaikannya, satu hal yang pasti yang dipahami secara luar biasa oleh Nikita Mirzani adalah bahwa Indonesia ini bukanlah negara agama, melainkan negara beragama, dan karenanya ada 6 agama resmi di bangsa kita di Indonesia. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan juga ada Konghucu. Oleh karenanya, kalau seorang artis yang bernama Nikita Mirzani ini sebagai seorang warga negara yang memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragama, bukan negara agama, dengan segala hal yang luar biasa yang ada di dalamnya, maka lebih lagi harusnya seorang wakil rakyat, seorang anggota DPR jauh lebih memahami akan hal tersebut. Tetapi justru sangat disayangkan, pernyataan yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan beberapa hari belakangan, itu bukanlah pernyataan yang datang dari warga negara biasa, tetapi datang dari seorang wakil rakyat, seorang anggota DPR yang meminta agar film
His Only Son dihentikan penayangannya oleh karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Padahal jelas bahwa Indonesia ini bukan hanya ada satu agama, tetapi ada 6 agama resmi. Di dalamnya diantaranya ada agama Kristen yang juga punya hak sebenarnya untuk menikmati menonton film tersebut. Karena memang sinopsis ataupun film His Only Son itu terinspirasi ataupun diadaptasi dari Bible mengenai kisah Abraham dan juga Ishak. Nah, karena itu, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara sekalian, ketika pernyataan itu muncul dan ramai sekali direspon, ditanggapi oleh masyarakat, dan memang luar biasa juga ya masyarakat kita beberapa hari belakangan itu, justru banyak yang menyayangkan hal tersebut ya. Bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen, tapi ada juga yang beragama Islam seperti Permadi Arya dan beberapa orang lainnya yang juga ikut berkomentar, yang juga ikut menyayangkan kenapa pernyataan itu muncul dari seorang wakil rakyat. Kenapa gagasan ataupun usulan tersebut datang dari seorang wakil rakyat? Bahkan juga ada yang kemudian memberikan respon, ya kalau itu dianggap tidak seperti yang diyakini dalam keyakinannya beragama, ya solusi paling baiknya adalah bukan meminta untuk dihentikan penayangannya, tetapi jangan menonton. Bahkan juga ada usulan lain yang menyampaikan bahwa kalau film itu diputarkan, ya sebaiknya diberikanlah disclaimer bahwa ini film yang memang diadaptasi dari Bible ataupun dari Alkitab. Nah, sebenarnya beberapa hari belakangan justru muncul banyak komentar dari netizen yang menyampaikan bahwa sesungguhnya dikasih tahu ataupun tidak, kita juga udah pada tahu kok film ini. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu repot-repot mengutarakan usulan ataupun kemudian menyampaikan pendapat yang sedemikian, karena orang juga udah pada tahu. Bahkan juga ada yang kemudian membahasnya ya dengan mengatakan bahwa masa sih hanya gara-gara film merasa iman bisa kemudian dikalahkan ataupun kemudian iman bisa goyah hanya karena film yang seperti ini. Nah itu dia saudara-saudari ya, memang situasi beragama di bangsa kita di Indonesia ini sedemikianlah adanya ya. Sepertinya hal-hal mengenai agama itu nampaknya sangat-sangat sensitif sekali bagi beberapa orang. Dan seperti yang sudah kita lihat, akhirnya memang pernyataan dari anggota DPR tersebut ya, Aceh Hasan, itu dikritik tajam ya oleh banyak pengguna media sosial karena menganggap bahwa ini kok bisanya ya seorang wakil rakyat bisa mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Tapi demikianlah, ya sebenarnya kalau kita membawa dan kemudian melihat hal-hal seperti ini dalam konteks toleransi di bangsa kita di Indonesia, ya memang hari-hari ini kita juga masih diperhadapkan dengan situasi ada pelarangan ibadah, ada pembubaran ibadah, bahkan beberapa waktu yang lalu ini juga ramai sekali ya, ternyata ada satu tempat peribadatan lagi yang digeruduk oleh warga. Ya tetap saja usulan dan kemudian alasan mereka karena terkait dengan izin dan segala macamnya. Itulah situasi kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia. Nah, harusnya sebagai seorang wakil rakyat, ya posisinya saja sangat jelas ya, wakil rakyat. Artinya wakil rakyat Indonesia tidak memandang wakil rakyat agama ini tidak seperti itu kan, namanya wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berarti mewakili rakyat Indonesia dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Tetapi justru yang disampaikan oleh wakil rakyat yang menjadi viral beberapa waktu belakangan ini, ya justru tidak mengakomodir semua hak warga negara dengan latar belakang agama yang beragam, tetapi justru ya menyampaikan bahwa itu dihentikan karena tidak sesuai dengan imannya ya, karena tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Ya sudah, kalau tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut, ya minta saja agar itu kemudian jangan ditonton karena itu film yang diadaptasi dari Bible, ya selesai kan? Bukan mengatakan bahwa oh ini dihentikan ataupun dilarang, ya itu yang kemudian menjadi sangat disayangkan ya saudara-saudara semuanya. Tetapi ya kita mengharapkan semoga hal seperti ini di masa depan menjadi satu pesan bahwa sebenarnya juga masih banyak ya orang-orang di bangsa kita di Indonesia ini yang kalau kita bicara dalam hal konteks agama sepertinya jauh lebih mementingkan ya kepentingan kelompok tertentu, jauh lebih mengutamakan ya kepentingan pihak-pihak ya, yang kemudian searah ataupun seiman ataupun seagama. Itu tidak bisa dipungkiri saudara-saudari ya. Ya buktinya pernyataan dari anggota DPR ini nuansanya apa? Kalau kemudian bukan mementingkan kepentingan pihaknya ataupun kelompoknya. Ini kan jelas sekali ya. Oleh karenanya saya setuju dengan komentar seperti yang disampaikan oleh Permadi Arya. Ya jangan seperti itu dong ngomongnya. Kan ada warga negara lain yang berbeda agama yang juga berhak untuk menonton film tersebut ya. Makanya kalau tahu bahwa itu tidak seperti yang diimani, ya sederhana saja jangan ditonton. Jadi
saudara-saudara semuanya, pesan saya secara pribadi ya, semoga ya toleransi di bangsa kita di Indonesia ini benar-benar terwujudkan secara baik, secara utuh, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, bukan hanya dalam hal kebebasan beragama, bukan hanya dalam hal kebebasan beribadah ya, tetapi juga dalam hal-hal yang seperti ini. Terima kasih.